Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Eka Prayudita dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Ciampel. Di sini saya akan memaparkan sebuah karya ilmiah yang berjudul tentang penyakit menular infeksi, HIV, dan AIDS. Yang pertama, latar belakang. IMS atau infeksi menular seksual merupakan sumber utama masalah kesehatan di seluruh dunia, baik di negara maju ataupun di negara berkembang, baik di kalangan remaja maupun dewasa. IMS merupakan suatu kelompok penyakit yang penularannya melalui hubungan seksual. Terdapat lebih dari 15 juta kasus IMS dilaporkan per tahun. Penyakit ini lebih beresiko tinggi terjadi pada kelompok remaja ataupun dewasa. HIV atau AIDS termasuk ke dalam kelompok penyakit IMS. Sejak COVID-19, jadi pandemi dunia HIV atau AIDS pun tenggelam, padahal penularannya tetap terjadi. Terutama melalui hubungan seksual di dalam ataupun di luar nikah dengan pergaulan yang bebas dan pengetahuan sex education yang kurang. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui lebih dalam tentang IMS, penyebab penularan IMS di kalangan remaja, dan apa itu HIV ataupun AIDS. Tujuan penelitian untuk mengetahui lebih dalam IMS, menjadikan pembelajaran untuk diri sendiri, dan untuk mengetahui apa itu HIV atau AIDS, dan mengetahui tentang pembelajaran mengenai sex education. Apa itu IMS? Infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual adalah suatu infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Ada banyak jenis yang termasuk IMS, diantaranya chlamydia, gonore, sifilis, trichomoniasis, dan HIV atau AIDS. Penyebab terjadinya IMS di kalangan remaja. Umumnya, pada kalangan remaja sering terjadi karena pergaulan bebas yang tidak terkendali, kurangnya bimbingan dari orang tua, dan kurangnya wawasan mengenai sex education yang kurang baik. Gejala yang dialami penderita tergantung jenis penyakit apa yang dideritanya, misalnya gonore ataupun HIV, masing-masing memiliki gejala yang berbeda-beda. Penyakit ini lebih umum terjadi pada usia 15-24 tahun. HIV, singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, dan AIDS, singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, merupakan salah satu penyakit IMS yang dianggap paling mematikan. Diketahui, penyakit ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh yang biasa disebut ketika kita sudah mencapai penyakit yang dinamakan AIDS. Karakteristiknya adalah melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak dapat melindungi tubuh dari infeksi ataupun penyakit. Penyakit ini hanya dapat tertular melalui sperma, darah, dan penggunaan jarum suntik. Estimasi jumlah kasus HIV atau AIDS di Indonesia sebanyak 640.443, tapi yang bisa dideteksi sejak tahun 1987 sampai dengan 31 Maret 2020 hanya sebesar 511.955 atau sebesar 79,94%. Itu artinya ada 128.499 ODA atau orang dengan HIV atau AIDS yang tidak terdeteksi. Kemudian pencegahan penularan IMS. Yang pertama, lebih memahami tentang pemahaman sex education. Yang kedua, membangun keharmonisan dalam lingkungan keluarga dan pertemanan. Yang ketiga, mengendalikan pergaulan. Yang keempat, tidak melakukan seks bebas atau secara bergantian. Kemudian yang kelima, bentengi diri dengan vaksin. Kemudian yang keenam, setia pada pasangan. Yang
Selalu berkomunikasi dengan keluarga atau orang tua. Kemudian yang terakhir, yang paling penting yaitu mempertahankan atau meningkatkan daya tahan tubuh dengan melakukan pola hidup sehat. Akibat yang ditimbulkan dari infeksi menular seksual merupakan suatu permasalahan yang sangat berbahaya. Maka dari itu, untuk lebih memahami tentang apa saja jenis dari kelompok penyakit menular seksual, untuk menambah pengetahuan dan dijadikan pembelajaran diri sendiri agar terhindar terjadinya penularan penyakit tersebut, terutama pada kalangan remaja untuk menghindari pergaulan bebas yang tidak terkendali. Saran: diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan penyakit menular seksual dengan cara memberikan penyuluhan tentang penyakit ini atau penemuan penderita secara dini dan memberikan dukungan pelayanan kesehatan. Sekian dari saya, Putri Eka Prayudita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.